taklim ke sebelumnya memasuki bab 3 Sitata asyariba lil alazin nafsi Yusufi, 6 cara penyembuhan psikoterapi tasawuf. Hari ini kita bahas di bab 3 ini termasuk perkara psikoterapi qanaah. Qanaah itu aplikasi prakteknya tergabung dengan juhud ya. Langsung ke tajuk risalah, mudah-mudahan Allah meridhoi. Dan ini penting karena terkait dengan kehidupan. Amalannya itu dipahami, bukan dirapalkan, dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali taklim kita dengan penguatan dinul Islam kita. Penekanannya pada talqin zikir, sama-sama kita lafazkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa marifat. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ini mahabbataka wa ma'rifataka ta'ala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nafi isbat. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniyah sholihi wa ila hadratu Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah. Wadillahi ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir tapi hajatina. Wa khususan abaruhi Nur Jawaharul Muhammadin, khususan Nabi Yunaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus hadiri al-mahdi kalifatul radin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin, mu'minin, wa muhsinin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina al Islam wa amitna ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu janbi fakfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'u darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin
wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hafidna ala sakatil maut wa najatan minan nari wal afan dari hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Na ilahil ma'ahud. Wassalatu wassalamu li ayasiril hayatil wujud. Wa ashabil ajami li kulli mawjud. Salatan tutapi qulubinal iman wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa tubahi humu ayat wa tuhalana biha nurul jannat wa nurul na'i wa nurul jari ila wajikal karim subhanaka ilma lana ila ma alam tanah innaka tal halimul hakim rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hudatam lisani ya qahu qali ya Allah ya Rabbku. Lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku semua urusanku. Uraikan simpul pengikat lisan ini baik pentaklim maupun yang ditani agar bisa memahami taklim ini dan bisa mengamalkannya dan Allah meridhoinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti disebutkan tadi, hari ini kita bahas ada 2 part ya di bab 3 ini terkait terapi qanaah. Tapi ada petikannya karena tersambung dengan juhud ya. Praktek juhud itu tergabung dengan qanaah, qanaah juga tergabung dengan juhud. Citata asalabila lil alaini nafsi syuwi bab 3 kita bahas bab 1-nya dulu. Amma badu. Kita sama tahu sudah 6 cara penyembuhan psikoterapi, sudah 2 kita bahas psikoinaba, psikoterapi juhud. Sekarang kita bahas di bab 3 psikoqanaah. Amma ba'du. Kita sama tahu yang namanya qanaah itu ada di Quran. Adalah sifat menerima, merasa cukup dengan pemberian Allah. Itu qanaah artinya. Pemberian Allah itu pasti cukup, Pak. Allah itu Maha Adil. Ya. Sedangkan juhud makom sebelumnya adalah artinya perbedaannya ya, ada perbedaan. Tidak menjadikan dunia sebagai isi hati. Atau tidak tergantung pada kemewahan demi merasa bahagia. Itu juhud. Kalau qanaah merasa cukup. Ya. Kalau juhud tidak terikat dengan kemewahan dunia. Itu perbedaannya. Ya. Jadi nggak bingung nanti. Ya. Ini hakikatnya hampir sama. Ya. Supaya hidup sederhana. Dan itulah kekayaan hakiki ya. Sebenarnya itu kan. Keduanya itu kan antara juhud atau qanaah dan juhud berpusat pada kebebasan hati. Tidak terikat. Jadi mainannya di kolbu dulu. Ya. Tetapi memiliki fokus amal yang berbeda. Dalam konsep qanaah itu merasa cukup. Menerima beberapa rezeki yang Allah tetapkan tanpa mengeluh, tanpa iri pada pencapaian orang lain. Itu qanaah. Jadi qanaah kaitannya nggak boleh iri, ya. Karena Allah itu adil, ya. Ada dulu orang dikasih rezeki begitu, sebetulnya sama dengan kita ya. Jangan-jangan kalau dikasih rezeki itu istidraj untuk menguji kan. Nah, jadi disinilah penting memahami konsep kehidupan secara Islam. Ya, merasa cukup deh, itu yang kaya Pak, kata Nabi. Menerima berapapun rezeki yang Allah tetapkan tanpa mengeluh, tanpa iri pada pencapaian orang lain penting di kehidupan sekarang, benar nggak? Penting Pak. Ya. Orang yang mempunyai sifat qanaah, insya Allah hidupnya sehat Pak. Mentalnya pun sehat Pak. Insya Allah ya. Nah, jadi terapi Islam itu
adalah sudah dituntun oleh Islam untuk kita tidak menjadi merasa bimbang dalam kehidupan. Ya. Karena itu orang yang mempunyai sifat qanaah pasti merasa hidupnya kaya, ya, karena tidak diperbudak oleh rasa kurang, ya, betul kan? Bahagia yang sederhana, itulah dia qanaah. Mengukur kebahagiaan, kalau kita ukur kebahagiaan dari hal-hal kecil yang ada di depan mata dulu. Jangan yang besar dulu, kita kan sering mengukur kapasitas yang besar dulu. Yang depan mata dulu, yang kecil, Pak. Kalau di depan mata kita menunggu merasa bahagia kaya dengan materi, standarnya kita beda, Pak. Nantilah kita baru bisa bersyukur setelah kaya. Kacau nggak, Pak? Iya kan? Nah, sekarang bersyukur, dikasih napas, alhamdulillah. Bisa datang kemari, alhamdulillah. Betul kan? Itu qanaah, Pak. Merasa cukup, merasa kaya. Bahagianya sederhana. Karenanya mengukur kebahagiaan dari hal yang kecil dulu, yang ada di depan mata kita. Bukan menunggu kaya raya baru kita bisa bersyukur. Karenanya standar kebahagiaan itu sebenarnya kata Allah rendah. Rendah, Pak. Standar kita yang meninggikan kebahagiaan, benar nggak? Iya kan? Ya. Semakin sedikit hal yang kami butuhkan untuk bahagia, seumpama cukup dengan ngopi, cukup dengan nongkrong di pantai, cukup dengan mancing santai, ya, kita bisa bahagia. Itulah kata Allah orang yang pintar hidup. Setuju, Pak? Wah, nantilah kita mancing ke tengah lautan setelah kita punya mobil motorboat katanya. Kacau, Pak. Standar kayak gitu kacau nggak, Pak? Ngeluh terus. Kapan dapat botnya? Yang ngutang lagi. Oh, udah kacau di sini. Babak belur hidup kayak gitu, Pak. Standarnya kita robah dulu bahagia. Insya Allah, kalau Allah menentukan kita populer, kaya, nah, itu hidayah kan. Dan diukur manusia, setelah kaya antum jadi setan nggak gitu kan, kacau. Nggak enak ngomongnya kan. Kan banyak kejadian kayak gitu, Pak. Nah, ini penting, ya. Pokoknya standar kita yang paling kecil dulu, Pak. Besok pagi bangun bisa ngopi, nggak sakit gigi, alhamdulillah. Itu dulu, Pak. Maka ku tambah-tambah rizki antum. Itu kan hadis. Ada di Quran. Salah persepsi kita memprediksi bahagia. Cukup santai bisa ngopi, alhamdulillah. Cukup kita pagi bisa napas, alhamdulillah. Ya. Semakin pintar caramu mengelola hidup, dunia di tangan bukan di kolbu, Pak. Dunia itu di tangan bukan di hati. Coba Bapak punya mobil, masukkan mobil itu di hati, gores sedikit Bapak nggak bisa tidur, Pak. Pikirin aja itu, kan ngaco tuh. Ada kayak gitu, Pak? Nggak ada di sini, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bener, nggak ada, Pak. Ya. Iya kan? Nah. Bukan di hati, Pak, dunia itu. Di tangan aja. Di tangan aja juga nggak boleh banyak ya. Nah, gitu ya. Memang memiliki fasilitas nggak dilarang oleh Islam, sah-sah aja. Tapi mampu nggak? Ya. Sekarang gini, mobil antum cukup satu, tapi sehat, Pak. Bisa bayar pajak, walaupun umurnya udah lama, tapi lancar, Pak. Daripada mobil 10, ya, bayar pajaknya tinggi, ya, Pak. Kredit lagi, Pak. Bisa tidur nggak? Ukurlah bahagia begitu, Pak. Kehidupan sekarang penting pola berpikir kayak gitu. Udah banyak yang tahu itu. Tapi sulit aplikasinya loh. Ya. Penting, Pak. Ya. Asalkan jika kehilangan atau tidak memiliki, hati tetap ridho dan tidak stres, itu sudah ada tanaman qanaah, Pak. Hilang biasa, Pak. Allah berkehendak ngizinin, ya. Ya. Jadi hilang, dapat sama aja. Ya.
nggak bermasalah. Ya, nah, karena itu Imam Syafi'i ahlul mazhab berkata begini, perhatikan kata-katanya ya, orang-orang dulu ulama ini keren-keren kalau ngasih nasihat Pak. Adal qanaat durwatul arta'i walida atamasak bihadihil kaslati fa ana asyur bil bina hatta fi abul muntalaqat al madiyati mumtalakatil madiyati wa andi bainan nas kalmaki. Aku lihat qanaah adalah puncak kekayaan ya. Maka aku pegang teguh sifat qanaah itu. Jadi tiap hari udah bangun, alhamdulillah saya kaya. Masih bisa berdiri, orang lain sholat masih pakai kursi. Betul kan? Begitu aja Pak. Maka antum disehatin terus tuh. Ya. Nah, sudah itu maka aku merasa kaya walaupun tanpa harta. Dan aku berjalan di antara manusia bagaikan raja. Itu qanaah Pak. Pede Pak. Walaupun jamnya ndak Rolex. Jam Rolex jangan-jangan ngutang Pak. Bapak kalau ngelihat mobil rame nggak di luar Pak? Rame Pak. Yang nyetir pikirnya gimana Pak? Yang punya mobil. Lah masuk tanggal 1. Angsuran kreditnya barek kok. Bapak bebas Pak. Ya. Betul kan? Jaga silaturahim. Bapak nggak beli bensin, yang punya mobil mewah itu bukain pintu, Bapak masuk duduk. Ya. Nggak bayar pula Pak. Enak mana Pak? Enak ya kayak gitu ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua pada miskin Pak. Kan gitu. Miskin di mata Allah. Benar gak? Itu hakikat kaya. Ada yang menyebut, kata orang sufi, dunia itu saroman sabongkah es. Ya. Nandilataan di bawah terik matahari. Itu dunia. Yakin gak Pak? Taruh isi maleleh sampai airnya hilang tak berbekas. Itu dunia. Cerdas kita. Ya. Sedangkan akhirat bagaikan batu permata. Ya. Mungkin lama, mungkin kinclong, mungkin kekal. Pilih mah. Batu es pilih untuk mendinginkan saja cukup Pak. Betul kan? Nah. Tidak akan hilang di telan masa itu, permata itu. Oleh karenanya jangan sampai kita sebagai muslim menjadikan dunia tujuannya. Aden kalau alun keluar SK PNS kok kacau kok kayaknya. Nah itulah dosa tuh Pak. Tujuannya tuh akhirat Pak, bertemu Allah. Ya. Oleh karenanya jangan sampai seorang muslim menjadi tujuan dunia itu. Dilarang oleh agama tuh. Akan tapi hendaknya akhirat tujuan kita. Sepakat bapak-bapak tujuan kita itu akhirat. Makanya bapak-bapak datang kemari ya. Kalau tujuan bapak serius akhirat, dunia diurusnya Pak. Sama Allah. Jadi ada sesuatu yang gak perlu diniatkan Pak. Menjadi napi niat itu. Kalau niat kita kerja ingin dapat gaji itu ya, itu tetap laluin aja. Yang penting niat saya adalah ditempatkan di sisi Allah dan bertemu dengan Allah. Itu Pak. Kalau minta surga kurang ikhlas antum. Ya, kurang ikhlas. Karena minta diberi surga itu ada imbalan. Ya kan? Berarti antum boleh-boleh aja secara awam minta surga. Tapi yang paling penting adalah bertemu dengan Allah. Itu surga tertinggi. Surga tertinggi adalah bertemu Allah. Di surga antum nggak bertemu Allah juga rugi. Sampai nggak? Itu Pak. Dekati Allah. Jadi tujuan kita akhirat. Hal tersebut bisa kita raih dengan apa Pak? Qanaah.
Dengan sifat qanaah. Sifat qanaah bisa prakteknya waktu antum hidup di dunia. Ya. Dengan qanaah pada jiwa seorang muslim. Jadi qanaah itu terapis paling keren. Apalagi kalau digabung dengan juhud yang tidak ditaruh harta pada kolbu, tidak ditaruh dunia pada kolbu. Karena itu qanaah merupakan akhlak terpuji kata Nabi dalam ajaran Islam. Itu sebabnya mempunyai pengertian sebagai sikap yang kurang mementingkan persoalan duniawi. Di nomor 2 kan persoalan duniawi, segala problemnya nomor 2 kan. Pokoknya kalau kita nggak bisa taat, ya kacau. Itu prioritasnya, betul kan? Nah, maka jaga kalau kita diuji di dunia Pak, dengan problema yang macam-macam itu. Kita bisa taat nggak? Bersabar dengan problem itu? Ya, maka akan bisa menyelesaikan solusi dan kuncinya sabar. Kalau kita mempunyai sifat qanaah. Jangan terikat dengan persoalan dunia. Karena makin lama makin terikat dengan persoalan dunia, akhlak kita drop, mental kita drop, pola berpikir kita rusak. Ya. Orang yang qanaah maksudnya dia mampu mengendalikan kehidupannya dari pengaruh dan kepentingan dunia dengan mengutamakan kepentingan akhiratnya untuk bekal hidup masa abadi selanjutnya. Ia akan sibuk diliputi oleh perbuatan-perbuatan yang cenderung mengarahkan dirinya semakin dekat dengan kehidupan kebahagiaan akhirat. Jadi banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang berlaku juhud dan qanaah sifatnya. Contoh, dicontohkanlah dalam kehidupannya. Di antara contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sangat konsisten membedakan mana kepentingan dunia dan mana kepentingan akhirat. Konsisten dia Umar bin Khattab. Kita contoh, karena beliau nggak nabi, berarti kita bisa, betul kan? Ya. Sehingga ia hidup dalam kesederhanaan dalam urusan dunia dan giat meningkatkan ibadah yang berkaitan dengan masa depan akhiratnya. Hartanya ada, tapi untuk akhirat. Ya. Qanaah dalam rasa cukup. Orang yang punya sifat qanaah adalah orang yang menerima apa saja yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Ia tidak akan tergiur oleh kemewahan dan kekayaan yang dimiliki orang lain. Karena dirinya sudah merasa cukup. Jadi sifat qanaah bisa membebaskan perilakunya dari cerkaman, kecemasan, penyakit mental yang banyak sekarang. Akan memberikan kenyamanan psikologis ketika menghadapi dunia. Jadi berdasarkan uraian tadi, ini kan semua ajaran Islam, khususnya di qanaah. Merasa ridho atas ketentuan Allah penting. Ridho, tanya nongoji. Ikhwan ridho belum dapat istri? Mau tanya, jujur, ndak ridho dah. Buktinya gali gaman bilo, om dapet bini, Pak, berat ya. Ridho itu berat Pak. Benar gak? Pahami ya, robah terus, ridokan. Ya. Jadi di sini penting Pak. Karena kalau ridho, waridho qamat lubi, itu doa. Itu doa atau rekod. Jadi semua doa itu udah masuk situ tuh. Doa dapat jodoh. Doa makrifat aja lah. Doa ridho aja lah. Ilahi anta maksudi waridho qamat lubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ridho ketentuan Allah, mengenal Allah. Ya. Enak lah. Jadi udah jelas ya? Gimana amalannya qanaah? Di kalbu. Ya. Di kalbu, Pak. Ya. Merasa cukup. Merasa ridho atas ketentuan Allah.
dapat menerima diri mereka sendiri serta memiliki rasa ikhlas dalam menghadapi kenyataan, pandai mengukur diri maupun kondisi hidup kita sebagaimana adanya, baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan, ridho. Itu ujian, karena dunia adalah ladang masalah. Individu yang memiliki sifat qanaah tetap berikhtiar, nggak boleh diam. Nah, pas menyebut qanaah merasa cukup, nggak mau ikhtiar. Kita dikasih kaki loh, kasih tangan loh. Tetap bekerja, berusaha semaksimal mungkin, karena Allah tetap menyuruh untuk kita berpercaya akan adanya kekuasaan yang melebihi kekuasaan kita. Jadi dalil yang berkaitan dengan rasa cukup qanaah terdapat beberapa dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, khususnya dijelaskan langsung dipraktekkan kepada praktek tauhid. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Iqra Iwan, itu dia. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Prakteknya gimana syukur itu? Alhamdulillah. Diletakkan di mana, Pak? Setelah dapat 10 miliar, alhamdulillah. Betul. Tapi bisa bernapas pagi, alhamdulillah. Ya. Jadi gini, bisa nggak alhamdulillah kita jujur? Itu bahasanya. Bisa nggak dihitung nikmat antum yang dikasih Allah begitu jutaan? Nggak bisa dihitung, Pak. Bisa jalan, ya. Tidak bayar napas, nggak sanggup kita mengucapkan alhamdulillah, Pak. Kalau dibandingkan dengan banyaknya nikmat yang diberikan Allah sama kita, itu kan. Maka kalau antum yang kecil aja antum bisa bersyukur dengan jujur, semua urusan antum diselesaikan tuh. Benar nggak? Jadi prakteknya gimana? Jujurlah bersyukur. Sayangnya pas alhamdulillah masuk tuh korin yang bisikin ya. Yang dijolimi tuh. Oh, manggarutu-urutu. Habis tuh syukur, Pak. Nggak ditambah sama Allah. Itu aja. Benar, Pak. Gini, misalnya kita itiraf, pendekatan kepada seorang wanita untuk mencari jodoh, ya, sudah itu disinggung sama temannya, kayak jandai, buruk katanya. Apa jawabannya? Jujurnya kita alhamdulillah, gitu, Pak. Ya. Gitu aja, Pak. Kalaupun antum misalnya nggak jodoh, ditukar yang baik loh, yang sesuai dengan kita. Duduk. Anung yakin Pak Amin ini susah tuh, alhamdulillah jujur, Pak. Betul susah, Pak. Jadi hal yang sepele tuh. Syukur itu kan sering diucapkan dengan alhamdulillah. Jujur. Susah itu. Bener, Pak. Coba praktekin deh. Sedikit aja digoda sama orang berubah tuh. Syukur tadi nggak ditambah.
Itu aja. Jadi jujur di hati, Pak. Itu ayatnya tuh. Katanya kan kalau kamu bersyukur, kata Allah, akan kami tambah nikmat kepadamu. Benar kan? Kenapa nggak ditambah nikmatnya? Koreksi. Tandanya kita syukurnya ada di mulut. Duduk. Iya kan? Jadi dalam ayat tersebut itu kan menjelaskan tentang pentingnya bersyukur dalam hidup. Jadi amalan kita sering dengan amalan kehendak, Pak. Tahu kehendak? Doa. Doa jodoh, doa banyak uang, doa laku. Banyak ya. Syukurnya, Pak, nyawanya itu disyukur. Nggak dipraktekin, Pak. Hilang nggak tuh doa tadi, Pak, walaupun mustajab. Hilang. Itu poinnya. Jadi nggak perlu berdoa, tahu ilmu, antum dikabul sama Allah tuh. Benar nggak? Logikanya gitu. Jadi Allah tuh ngelihat hati kita. Jadi banyak kata Nabi, orang zaman Nabi aja, apalagi orang zaman sekarang, yang kufur nikmat. Banyak, Pak. Mengingkari nikmatnya. Jadi nikmat itu bapak bisa hidup, bisa bernapas, udah nikmat tuh, Pak. Jadi makanya kalau ingin bisa bersyukur, ngelihatnya nggak ke atas, lihatlah ke bawah. Banyak yang teraniaya kan? Oleh karena itu, qanaah adalah karakter yang urgent sekali untuk dijelaskan dan untuk dipraktekkan di kondisi sekarang. Sepakat? Ya. Harus diaplikasikan di tengah maraknya kehidupan zaman sekarang. Karena disebutkan dalam hadis. Ya. Begini. Hadatana Hisamu ibnu Ammarin, hadatana Amru ibnu Wakidin al-Qushairi, Qurasyu, hadatama Yunusu ibnu Musyarrata, ibnu Halbasin, Abi Idrisal, Kawalinihi, an Abi Darin al-Ghifarihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa jahadatu fid dunya bitahrimil halali wala fi idaatil mali walakin az-jahadatu fid dunya ala takunna bima fi yadika aw minka bima fi yadalillahi wa antakuna fi tawabil musibati ida usibta biha arhaba minka biha law annaha ubkiyat laka. Ibnu Majah berkata begini, Hisham bin Ammar telah menceritakan kepada kami, katanya Amru bin Waqid al-Quraisy telah menceritakan kepada kami, katanya Yunus bin Musyairah bin Halbas telah menceritakan kepada kami dari Abu Idris al-Kaulani dari Abu Dzar al-Ghifari, Rasulullah SAW bersabda. Jadi sabda ini sahih, Pak, karena yang menerangkan riwayat itu rantainya sampai, ya, jadi bisa dipakai, ya, bukanlah dinamakan juhud dengan mengharamkan yang halal, dan tidak pula dengan tidak memiliki harta. Jadi salah kalau juhud nggak miskin, itu salah, Pak. Juhud itu bukan miskin. Juhud itu bisa dikayakan sama Allah, tapi tidak taruh di hati. Pas hilang biasa saja, pas bertambah alhamdulillah, pas kurang alhamdulillah juga. Itu juhud, Pak. Akan tetapi juhud di dunia itu adalah kamu tidak menjadikan apa yang menjadikan milikmu lebih berharga daripada apa yang dimiliki Allah. Serta balasan dari musibah yang menimpamu lebih kamu harapkan daripada musibah itu sendiri. Jadi kalau ada musibah,
alhamdulillah, ini Allah mengizinkan musibah ini, pasti Allah membalas yang lebih baik. Duduk gak? Musibah, bini meninggal, upamanya cerewet, dapet bini nanda cerewet Pak. Gitu Pak. Kira-kira Pak. Walaupun musibah itu selalu menimpa kita, maka pas dapat musibah, ilmunya qanaah, supaya diganti yang lebih baik. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Duduk. Tinggi nggak ilmu qanaah? Tinggi ya. Bisa menyelesaikan semua masalah kan? Bisa. Ada di Quran. Prakteknya syukur. Kutambah-tambah. Ada di Ibrahim ayat 7. Dasarnya bapak tauhid. Hanya kepada Allah. Sepakat Pak? Bukan karena harta, bukan apapun juga. Hadis tadi membatasi seorang muslim bahwa meninggalkan dunia maksudnya bukan tidak mau lagi mencampuri urusan kehidupan dunia, namun lebih dipahami sebagai bentuk keterikatan yang dapat melupakan, melenakan manusia dan kenikmatan dunia, itu yang dilarang. Bukan gak boleh kita kaya, tapi bisa melupakan, melenakan, itu yang dilarang. Itu yang dilarang Pak. Sehingga kita lupa terhadap tujuan kebahagiaan kita yang paling benar, akhirat yang ingin diraihnya. Jadi hadis ini mengajarkan tata cara praktek melakukan juhud digabung qanaah, yaitu dengan sikap, apa sikapnya Pak? Kesimpulan, at-takhali anil rahabadi fihi, tidak terlalu berharap kepada dunia. Boleh punya cita-cita dunia, tapi jangan berharap Pak. Ganti cita-cita kita akhirat bertemu Allah, itu aja. Itu prioritasnya. Tidak terlalu berharap kepada dunia, apalagi zaman sekarang. Jadi juhud dan qanaah di dunia ini bukanlah dengan mengharamkan diri dari yang hal-hal yang dihalalkan, seperti makan, tak makan daging, atau memberikan seluruh harta yang dimiliki sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Salah. Nggak bisa begitu Pak. Tetap mesti makan di rumah. Ya. Akan tetapi juhud dan qanaah kalau digabung sebenarnya adalah sikap hati yang tidak terlalu bergantung berharap kepada harta, sehingga antara ada dan tiadanya misalnya hilang sama saja. Sudah ketanam nggak? Hilang, dapat sama saja. Berat. Berat Pak. Tanda qanaah gitu dengan juhud Pak. Hilang biasa aja deh. Nunguji. Ya. Iwan Rusdi besok mau hilang motornya. Biasa aja. Iwan Rusdi besok dapat jodoh cakep ya. Kaya. Biasa aja. Kira-kira gitu. Benar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai ke situ titik kita ya. Karena itu juhud qanaah selalu mendambakan balasan dari musibah. Itu kata Nabi. Kalau antum punya sifat juhud ya dan qanaah ya, pas antum dihantam dengan musibah, balasan musibah itu keren, lebih bagus. Sampai Pak? Hilang mobil dapat rumah. Ya, hilang motor dapat mobil. Ya. Jadi jangan terlalu bingung Pak dengan masalah musibah. Ya. Oh musibahnya mati. Mati itu takdir bro. Allah adil tuh, nggak perlu dikaji. Ya. Hadis ini mengisyaratkan bahwa bukan harta di dunia itu tidak penting dalam kehidupan. Tentu saja dunia juga penting. Bukan begitu memahaminya, untuk menunjang kehidupan manusia dan supaya kita bisa beribadah. Ya. Karena terlalu juhudnya kita puasa seumur hidup Pak. Sholat aja menggarete, akhirnya nggak bisa sholat. Juhud bukan tuh Pak. Itu juhud bodoh itu. Ya. Salah Pak. Ya.
Gimana mau sedekah kalau kita bangse? Ya. Tentu saja dunia ini penting untuk menunjang kehidupan supaya kita bisa beribadah, ya. Namun dunia dan isinya tidak membuat manusia tergantung kepada isi dunia itu. Dunia hanya dijadikan apa, Pak? Sarana taat, kendaraan taat. Tentunya taat kepada Allah. Itulah dunia. Mobil menjadi sarana kita taat. Warung menjadi sarana kita taat. Jadi pas ada orang dijalankan oleh Allah nggak punya duit untuk makan, kasih saja. Ya, kasih saja, Pak. Berarti Allah menjalankan ke situ, ya, supaya apa, Pak? Supaya kedai itu laku. Ngomong garutu. Iya. Dunia tidak dikejar. Dunia jangan diburu-buru sehingga merasa tidak puas atau merasa sedih karena tidak mendapatkannya. Dunia hanya jembatan, bro, bagi seorang yang mencari ridho Allah. Berhias diri dengan sifat qanaah adalah sangat penting di kehidupan sekarang bagi penuntut ilmu. Kita ini penuntut ilmu, yaitu merasa puas dengan apa yang diberikan Allah kepada kita, tidak menuntut agar sama dengan orang-orang kaya yang mewah, sehingga tidak merasakan diri untuk membiayai beban makanan, minuman, pakaian, tempat tidur, lalu pundaknya dipenuhi dengan beban hutang. Itu kerja kaleru. Yang benar adalah wajib atasmu bersifat qanaah. Wajib. Kondisi sekarang wajib, karena ia adalah bekal seorang muslim di akhirul zaman. Hikmahnya menjadi qanaah adalah jiwa menjadi tenang, badan kita sehat, pola berpikir kita standar, mendatangkan etos kerja, usaha, optimis, percaya diri, dan tidak ragu-ragu. Juga hidup secara menjadi sederhana, menjadi merasa kaya. Kehidupan dunia itu bersifat sementara, bro. Dunia bukan tempat tinggal yang abadi. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya telah banyak memberikan informasi tahunan perkara ini kepada kita tentang hakikat dunia. Itu sebabnya Allah berfirman di Al-Hadid ayat 20, Iqra Iwan. Hakikat dunia tuh ini nih, Al-Hadid ayat 20. I'lamu ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Kehidupan dunia ini menipu. Kata Allah ya.
Benar Pak. Ya, benar. Seriusilah ayat ini Pak untuk kehidupan sekarang. Ya. Seriusi, jangan disepelekan tuh. Jadi dunia itu nggak boleh juga ditinggalkan karena menipu. Karena itu jembatan. Dunia itu jembatan ke akhirat Pak. Jadi dunia itu sebagai jembatan untuk bisa ke akhirat. Kita nggak akan bisa ke akhirat kalau nggak hidup di dunia, betul kan? Nah, itu kan di Quran kan oleh Allah. Al-Qasas 377. Al-Qasas 77 baca. Jadi nggak boleh ditinggalkan maksudnya dunia itu. Ya. Wabtaqi وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Oke, antum simpulkan secara ismu aja. Kalau antum punya usaha, ini nggak pernah dibuat namanya nih. Berdasarkan 2 ayat tadi, rumah makan, mazra'ah, maka itu nggak akan rugi itu. Mazra'ah itu artinya lahan amal. Sampai Pak. Jadi dunia itu tempat usaha menjadi lahan amal. Namanya apa Pak? Mazra'ah. Mazra'ah. Ada nggak Bapak jalan-jalan di sini tokonya yang namanya toko Mazra'ah? Nggak ada Pak. Ya. Bakso rasa pedas api neraka katanya. Ngacok nih. Ambil nama yang baik. Rumah boleh aja kalau majelis ta'in Mazra'ah gitu. Tapi nggak ada nama Mazra'ah Pak. Nama orang aja ada Mazra'ah. Jarang ya. Mazra'ah itu ladang amal. Nggak percaya bukalah bahasa Arab tuh. Sampai ya. Pak Amin punya rumah makan. Namanya apa? Kalau ada usaha apa aja buat Mazra'ah. Ya. Itu ismu ajumnya kuat Pak. Ladang amal. Kalau ladang amal bukan gratis Pak. Itu hak. Di dunia itu udah hak. Pasti membayar, tidak akan menipu. Duduk enggak? Nah, ini yang ngerti. Nama yang disifatkan harus paham Pak. Ya, duduk ya. Tampil beda besok kalau punya anak, laki-laki Mazra'ah aja ya. Jangan perempuan Pak. Mazra'ah itu letaknya pada laki-laki. Paham ya? Nah, insya Allah Pak, usaha pakai aja Mazra'ah. Ya. Barber Mazra'ah. Hai, keren. Keren nggak? Keren Pak. Karena Mazra'ah itu lahan amal. Insya Allah akan ditemukan hasilnya kelak. Baik dunia maupun akhirat.
Ada Pak nama itu Pak, ada. Tapi sayangnya berada di Brunei. Brunei itu top nama Majra'ah Pak. Benar. Coba pakai. Barokahnya diambil nama itu. Ya, berkah nama itu diambil. Ya. Karena kalau sudah ladang amal, antum kedai itu sudah menjadi kedai yang qanaah. Cukup aja. Duduk nggak? Nah. Akan ditemukan hasilnya kelak. Dasarnya Allah berfirman di Al-Zalzalah 7 dan 8 itu deh. Dasarnya. Az-Zalzalah 7 dan 8. Dibaca coba. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jadi gini, kalau kita punya usaha Majra'ah menjadi ladang amal, nggak boleh dicampur aduk dengan nipu. Paham Pak? Jangan. Jujur aja. Ya, insya Allah. Tambah-tambah nanti. Itu yang disebut qanaah. Maka sifat syukurnya naik itu. Oleh karena itu kita sebagai penterapis, bapak-bapak ini sebenarnya penterapis. Karena khalifah Pak. Ya. Bapak-bapak ini diturunkan ke dunia untuk makomat lebih tinggi, menjadi kader pendakwah. Jadilah pewaris Nabi. Ya. Itulah penterapis. Penterapis itu membuat orang bahagia, menyembuhkan orang, menasehati, itu penterapis kan? Nah, bahasa kerennya kalau dalam konsep tarbiyah nampaknya kader dakwah. Kan gitu bahasanya. Sama Pak. Penasehat harus mampu membangun amal unggulan. Amalnya harus amal unggulan. Jadilah diri antum sebagai majra'ah, ladang amal. Kan gitu Pak. Untuk kebaikan di dunia, nanti bekalnya kenyataannya nanti di akhirat paling keren. Ini sudah bahasa tingkat kewalian, kekhalifahan. Tapi harus disampaikan. Setelah paham, kita udah paham kan konsepnya. Duduk ya. Nah. Membangun cipta diri dengan kader dakwah atau penterapis dengan meningkatkan kekuatan spiritual pada semua marhalah. Tahu marhalah artinya? Waktu antum hidup di panggung dunia itu namanya marhalah. Jadilah panggung dunia itu majra'ah, ladang amal gitu Pak. Marhalah itu kita ini di sini. Marhalah panggung dunia kita hidup. Ya. Amal yang telah dijabarkan, karenanya seorang ahlul perkara kehidupan dunia, ya, menjadi ladang amal namanya asyik syahid, seorang syekh. Membuat kitab. Nah, kitabnya sayangnya nggak beredar populer, khusus sama orang-orang khusus nih. Namanya Majmu'atur Rasyail. Salah satu kekuatan spiritual harus dimiliki oleh seorang qiyada, seorang khalifah, seorang pemimpin. Ya. Dalam kita menterapis, dalam kita menjadi kader pewaris Nabi, kader dakwah umpamanya, khususnya di mihwar muasyasi, apa itu? Pilar kelembagaan kalau kita buat grup. Ya. Adalah sifat juhud dan qanaah poinnya. Duduk. Itu Pak. Nah.
Karena itu Rasulullah bersabda, begini sabdanya. Dari Sahal bin Sa'ad Asy-Syaidi, Rasulullah dia berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza kuntu biha ahabbani Allah wa ahabbani nafs. Seseorang telah mendatangi Nabi Muhammad SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amalan yang sekiranya aku mengerjakannya, maka Allah dan manusia mencintaiku. Lalu Rasulullah bersabda, juhudlah dan qanaahlah kamu kepada dunia. Duduk. Jangan taruh dunia di hati. Ya, jadikan jembatan dan dalam rezeki merasa cukup. Paham? Ya, maka dicintai oleh seluruh manusia dan Allah. Niscaya Allah mencintaimu dan juhudlah kamu pada apa yang dimiliki manusia. Jangan iri. Niscaya mereka akan mencintaimu. Duduk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jelas hadis ini kaitannya dengan sifat kita di kehidupan sekarang, jelas kan? Kita mesti gimana? Timbul pertanyaan, kenapa akhlak juhud dan qanaah harus difokuskan dan ditekankan pada mihwar musasai, pilar kesatuan, harus digabung? Kenapa? Karena kita sadar kita nggak bisa hidup sendiri. Bermajelis, berkelompok, ya, bahwa di saat dakwah memasuki mihwar, peluang-peluang kebaikan, kemudahan sangat terbuka bagi kita. Itu kekuatan yang disebut marzaqah. Ini jarang dibahas, Pak. Ya. Jadi penting. Jadi kenapa ya orang buat tesis tingkat ini nggak ke marzaqah, ya bingung. Ladang amal, padahal kata-katanya mudah. Kan ini salah satu terapis. Ya. Pintu-pintu dunia itu terbuka luas di depan mata kita kalau kita tahu ilmunya. Dan di sisi lain, gesekan-gesekan kepentingan antara kader mulai terasa kan. Kelompok-kelompok, partai-partai, walaupun dia membawa partai Islam, karena nggak ngerti ilmu aslinya. Syahwat duniawi mulai tak terbendung memasuki jiwa kita. Hal ini belum pernah kita temukan, tidak ditemukan, tidak dirasakan pada mihwar-mihwar, lembaga-lembaga, kelompok-kelompok sebelumnya pada zaman Nabi. Tidak. Karena memang sebelumnya belum pernah ada jabatan publik dan jabatan-jabatan politik yang sangat menggiurkan seperti manusia sekarang. Sekarang pikiran manusia kalau ingin menjadi anggota dewan, pikirannya materi, Pak. Bukan amanah. Betul kan? Padahal salah. Materi itu akan ikut kalau kita mengikuti amanah tuntunan Rasul. Betul gak? Itu poinnya. Saya nggak ada orang yang mentarbiahkannya. Sebelumnya rahim dakwah memang belum pernah dilahirkan mujahid siyasi. Tahu siyasi? Dai politikus. Karena politikus itu juga diajari di Islam. Ya. Yang sekaligus menjadi entrepreneur muda untuk kehidupan sekarang. Kita sambung di bab kedua. Agak pusing tadi karena ada lonjakan kekewalian. Tapi nggak apa-apa. Ini penting. Nanti Adung bahas lebih dalam lagi. Nggak mau tahu kalau dosen ngaji pas terpotong di sini pusing dia. Percayalah. Kita runut satu-satu. Ya.